Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Kali ini saya akan menyampaikan program aksi nyata modul 1.4.A.9 Budaya Positif, Peran Kontrol Manajer dan Segitiga Restitusi. Saya Joko Sutopo, CGB 05147A Kabupaten Tuban. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan latar belakang kegiatan rancangan kegiatan aksi nyata. Visi sekolah yang berbasis budaya positif dikembangkan dalam keberpihakan pada murid. Menerapkan budaya positif itu secara bersama-sama dengan keteladanan sehingga akan memiliki motivasi atau dorongan di dalam diri sendiri untuk mewujudkan kebajikan secara universal. Menjadi pendidik yang menuntun, meneladani, dan mendorong murid agar menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan unggul. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dorongan kebajikan itu untuk tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib berdasar nilai kebajikan yang diyakini. Berikut ini adalah nilai kebajikan, motivasi keyakinan kelas, kebutuhan manusia, dan 5 kontrol dan segitiga restitusi. Nilai kebajikan, motivasi keyakinan kelas, kebutuhan manusia. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pelajar Pancasila. Iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. 3 motivasinya adalah dari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Keyakinan kelas menurut Ki adalah dorongan kebajikan untuk tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib dasar nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sedangkan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi adalah: yang pertama, penghukum; kedua, pembuat merasa bersalah; yang ketiga, menjadi teman; yang keempat, menjadi pemantau; dan yang kelima adalah menjadi manajer. Kemudian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan mencuplik dari tulisan Pak Gusen. 3 langkah restitusi adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan keyakinan kelas.
Gambaran umum kegiatan. Tujuan yang pertama adalah menerapkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas. Yang kedua adalah menumbuhkan karakter pada murid, antara lain akhlak mulia, mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga adalah mewujudkan merdeka belajar melalui penerapan budaya positif. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, bersama dengan wali kelas murid membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, guru dan murid secara konsisten menjalankan kesepakatan tersebut. Yang ketiga adalah murid menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, tumbuhnya karakter pada murid antara akhlak mulia, mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Kemudian terwujudnya situasi merdeka dalam belajar. Dan yang terakhir adalah tumbuhnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa yang akan dilakukan adalah langkah-langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama membuat perencanaan, yang kedua mensosialisasikan budaya positif kepada seluruh warga sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan. Kemudian menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Bersama murid, guru memfasilitasi membuat kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani, disepakati seluruh warga kelas, dan dipasang di papan pengumuman kelas. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk mengontrol perilaku tersebut. Dukungan yang dibutuhkan adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dibutuhkan dukungan dari semua warga yang meliputi warga dan ekosistem sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta murid. Kemudian orang tua murid yang mengontrol saat berada di rumah. Stakeholder yang meliputi komite pengawas dan dinas pendidikan. Hasil kegiatan aksi nyata adalah yang pertama, adapun hasil dari tindakan aksi nyata adalah terbentuknya kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh murid dan wali kelas bersama dengan guru, menguatkan disiplin positif yang ditunjukkan dengan tertibnya kehadiran murid ke sekolah, taati protokol kesehatan, memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Kemudian menguatnya karakter positif pada diri murid seperti gotong royong, mandiri, dan saling menghargai. Terpasangnya poster-poster keyakinan kelas yang dipasang di tiap-tiap kelas. Pelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah sangat penting adanya keyakinan kelas karena dapat mendorong motivasi pada murid. Kemudian adanya layanan restitusi dalam upaya mewujudkan kontrol pada posisi manajer sehingga penyelesaian masalah dapat teratasi dengan baik. Saling bekerjasama antara pemangku kepentingan dalam upaya mencapai visi melalui budaya positif di sekolah. Tantangan adalah pemahaman guru, utamanya teman sejawat terhadap pola dan tindakan perubahan yang dilakukan belum sepenuhnya diterima. Penyesuaian diri dan mindset warga sekolah pada zona nyaman membutuhkan waktu yang panjang untuk merubahnya. Kemudian pembelajaran di sekolah saat ini masih dalam masa adaptasi pasca pandemi, sehingga pelaksanaan pembentukan kesepakatan kelas belum maksimal karena terganjal jadwal masuk anak-anak secara bergantian. Pelaksanaan kesepakatan kelas pun belum dapat dilihat dan berjalan secara maksimal karena baru dibuat sebelum liburan semester 1. Kemudian program tindak lanjut memberi pemahaman
dengan merekonstruksi strategi yang akan dilakukan pada warga sekolah, membuka ruang diskusi yang bersifat insidental dan situasional dengan rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian guru senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi program yang telah berjalan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Kolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh warga sekolah senantiasa terus digalakkan agar semua lebih konsisten dalam melaksanakan kesepakatan kelas sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah dokumen kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 1 Montong. Tahapan persiapan. Pada tahap ini saya membuat perencanaan bersama stakeholder, berkonsultasi dengan pengajar praktek, fasilitator, dan mengikuti webinar pemahaman materi dengan instruktur sebagai bekal melakukan aksi nyata. Kemudian pada tahapan sosialisasi, saya memberikan diseminasi penerapan budaya positif pada warga sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid tentang budaya positif di forum sekolah. Kemudian saya memberikan evaluasi dan refleksi dalam penerapan budaya positif yang telah disepakati. Selanjutnya mendiskusikan tantangan yang dihadapi, kendala yang dihadapi, sehingga penerapan budaya positif terwujud dengan optimal. Tahapan pembentukan kesepakatan kelas. Kali ini dalam pembentukan kesepakatan kelas, saya memberikan berbagai permainan untuk mendapatkan fokus pada kegiatan atau persoalan tertentu, mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan di kelas agar murid berani menuangkan ide atau gagasannya. Pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran bersama dengan murid dan guru, memberikan ruang pada mereka untuk menuangkan ide dan gagasan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pelaksanaan budaya positif. Berikut ini adalah pelaksanaan budaya positif. Penyambutan kehadiran murid melakukan pembiasaan senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Kemudian melaksanakan kegiatan mengurangi pencemaran dengan kegiatan bersepeda, bakti sosial dengan donor darah, membagi bantuan sosial, bekerja sama dengan PMI, melaksanakan ibadah secara berjamaah pada jam sholat zuhur. Berikut ini adalah kegiatan pelaksanaan budaya positif. Rancangan aksi nyata untuk menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang terlambat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Latar belakang. Aksi nyata didasari oleh permasalahan yang ada pada salah satu siswa di sekolah yang terlambat mengikuti pelajaran, di mana langkah motivasi diterapkan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan tanpa hukuman. Tujuannya adalah membuat siswa tersebut tidak tertekan, menyadari atas kesalahannya sendiri, dan membuatnya merasa senang terhadap
penyelesaian masalah yang dihadapi berdasar pada keyakinan kelas dan nilai kebajikan universal. Indikatornya adalah siswa gerak melakukan perubahan diri atau dorongan untuk melakukan perilaku secara baik. Lini masa tindakan yang dilakukan adalah pada waktu jam pelajaran dimulai. Saat bel tanda jam istirahat pertama selesai, saya bergegas menuju kelas tempat mengajar. Sesuai jadwal perjalanan, di perjalanan dari kejauhan saya melihat Ayu membuang sampah bekas bungkus makanan tidak pada tempatnya. Mereka berdua berjalan dari kantin menuju kelas. Ayu secara spontanitas membuang sampah dan diperingatkan oleh Dinda, teman akrabnya. Dalam kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, seluruh siswa wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya saat di dalam maupun di luar kelas. Ayu sebagai salah satu warga kelas tersebut tidak konsekuen terhadap kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Berdasarkan situasi tersebut di atas, perlu dilakukan tindakan penyelesaian persoalan dengan 3 restitusi. Setelah ini pelajaran selanjutnya apa? Pelajarannya Pak Joko. Kemarin kan kita membuat kesepakatan. Kan ada tempat sampah, kenapa dibuat tempat sampah? Saya kurang tahu, cuma kita aja. Bukan begitu, kan kita sudah buat kesepakatan minggu lalu. Udah nggak berpanjang aja. Tidak, ayo. Pak Joko. Kalian dari mana? Kok seger banget? Iya Pak. Dari kantin. Oh, dari kantin. Iya Pak. Ngomong-ngomong, saya tadi lihat kalian buang sesuatu loh. Iya Pak. Oh, Dinda bilang iya. Dan Ayu bilang tidak. Mana yang benar? Pak Joko melihatnya loh. Iya Pak. Bukankah kita minggu lalu telah membuat kesempatan kelas? Tuh kan, tadi sudah saya ingatkan, tapi tidak dihiraukan. Nah, yuk. Tahu kan kesepakatan kelas kita? Iya Pak. Nah, coba sebutkan salah satu kesepakatan kita. Membuang sampah pada tempatnya Pak. Nah, yuk. Din, apakah tindakan kalian tadi sudah sesuai kesepakatan kita? Iya Pak. Maaf atas kesalahan saya Pak. Baiklah. Setelah minta maaf, apa tindakan kalian selanjutnya? Tidak akan mengulanginya dan akan membuang sampah pada tempatnya Pak. Baiklah. Boleh tadi sampahnya diambil dimasukkan ke tempat sampah? Nah, begitu dong. Bagus. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kamu yakini bisa menjadi contoh teman-teman kalian dan kalian tidak mengulangi. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Saya sadar atas kekeliruan saya Pak. Terima kasih sudah mengingatkan. Baiklah kalau begitu, mari kita ke kelas. Baik,
sekarang adalah kasus 2. Saat bel masuk jam pertama, saya bergegas menuju kelas 11 IPA 1, tempat mengajar sesuai jadwal jam pertama, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah doa yang dipimpin ketua kelas usai, pembelajaran seperti biasa dapat dimulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kabar dan suasana kelas beserta anggotanya. Beberapa menit kemudian, Ari, salah satu siswa kelas tersebut, mengetuk pintu dengan nafas terengah-engah. Ari ternyata terlambat datang. Keterlambatannya 10 menit dari jam pelajaran pertama dimulai. Dalam kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, seluruh siswa wajib tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Sebagai salah satu warga kelas tersebut, Ari tidak konsekuen pada kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Berdasarkan situasi tersebut di atas, maka perlu dilakukan tindakan penyelesaian persoalan dengan langkah segitiga restitusi. Berikut jalan ceritanya. Jam berapa nih? Saya terlambat. Maaf Pak, saya salah. Saya terlambat mengikuti pelajarannya Pak Joko. Oh, nggak apa-apa, Ri. Pak Joko juga pernah kok melakukan hal yang sama. Tidur terlalu malam sehingga pagi bangun kesiangan. Iya Pak. Oke, Ri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Ri. Tapi di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Iya. Apa? Kenapa hari ini, Ri? Itu loh Pak, semalam kemalaman tidurnya. Oh, malaman. Ada acara apa? Ada acara di desa Pak. Oh, gitu. Iya, Ri. Nggak apa-apa. Bagus lah, Ri. Kamu sudah peduli dengan lingkungan sosialmu. Tapi tahu kan resiko bangun kesiangan? Iya Pak, saya berangkat sekolahnya jadi bubuk. Saya tadi di jalan naik motornya ngebut tergesa-gesa. Kalau terjadi apa-apa di jalan, saya sendiri Pak yang rugi, yang menanggung. Nah, itu paham. Iya Pak. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu jaga. Apa itu, Ri? Keselamatan, tidur tidak terlalu malam, dan berangkat tepat waktu. Nah, bagus sekali. Tidak apa-apa, Ri. Tapi kamu masih ingat kan kesepakatan kelas kita kemarin? Masih Pak, Apa itu? tidak boleh terlambat masuk kelas Pak. Nah, bagus. Itu masih ingat. Baiklah, Ri. Setelah kita panjang lebar berdiskusi tentang keterlambatan, kegiatan kamu di luar, kira-kira apa tindakanmu setelah melihat situasi tadi? Iya Pak, saya berjanji untuk kedepannya saya akan tidur lebih awal agar bisa berangkat tepat waktu. Nah, tidak seperti hari ini terlambat. Iya, itu komitmenmu ya. Iya Pak. Ya, oke lah, Ri. Mudah-mudahan apa yang kamu jadikan komitmen tadi bisa tercapai dan kamu bisa menjadi lebih baik. Iya Pak. Pas dulu dong. Aku adalah Sekarang takdir kelas jadiku Iya Pak, terima kasih. yang selalu hadir di antara siswa dan